Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan daring dari mata kuliah Manajemen Investasi Teknologi Informasi. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang materi yaitu konsep Measurable Organizational Value atau disingkat menjadi MOV. MOV ini merupakan komponen penting di dalam penyusunan bisnis case. Jadi MOV ini akan menentukan seberapa besar value dari suatu proyek sistem informasi. Oke, saya Aditya Ramadi, saya akan mencoba untuk mengulas dari materi kali ini. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Sebelum membahas tentang materi yang ada di dalam konsep MOV, kita melihat dulu konten. Jadi dari materi ini akan dibagi menjadi beberapa sub-bagian pembahasan, ya, sub-pembahasan yang direpresentasikan ke dalam konten ini. Setidaknya ada 5 konten dari pembahasan materi kali ini. Yang pertama adalah tentang latar belakang, kenapa MOV itu dibutuhkan di dalam suatu organisasi. Yang kedua, kita akan melihat tentang keterkaitan antara MOV dan juga strategi. Yang ketiga, kita akan melihat tentang kriteria kualitas dari sebuah MOV itu seperti apa. Yang keempat, kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang proses penyusunan dari MOV atau Measurable Organization Value. Dan yang terakhir adalah contoh dan simpulan dari apa yang sudah kita pelajari tentang MOV. Oke, sekarang kita akan membahas untuk konten yang pertama, ya, yaitu tentang latar belakang kenapa MOV itu dibutuhkan di dalam suatu proyek sistem informasi atau proyek secara general, ya. Jadi kita harus pahami bahwa proyek itu merupakan kegiatan investasi di dalam sebuah organisasi. Yang pertama yang harus kita pahami adalah sebagian besar dari organisasi itu memiliki resource yang terbatas. Resource baik dalam sumber daya, uang, maupun waktu. Oleh karena itu, proyek-proyek yang ada di dalam sebuah organisasi itu pasti akan dipilih. Tidak mungkin dari seluruh proyek yang ada itu pasti akan dikerjakan di dalam 1 tahun, tetapi akan dipilih mana proyek yang akan dikerjakan di tahun yang pertama, di tahun ketiga, di tahun kelima. Nah, proyek-proyek yang ada di dalam organisasi yang sudah terseleksi itu akan menjadi suatu portofolio bagi organisasi tersebut. Proyek yang memiliki tujuan yang dapat diukur dan jelas itu akan dapat dipilih sebagai salah satu dari kandidat proyek yang bisa masuk ke dalam proyek portofolio. Sehingga di sini harapannya adalah MOV itu dapat memberikan suatu tujuan yang measurable atau terukur dan suatu tujuan yang jelas dari proyek tersebut, sehingga proyek yang ada itu dapat diimplementasikan dan dipahami tentang value yang dihasilkan bagi organisasi. Nah, itu poin yang pertama, ya, yaitu proyek merupakan kegiatan investasi di dalam sebuah organisasi. Poin yang kedua di dalam latar belakang adalah MOV itu merupakan langkah awal di dalam project life cycle. Jadi di dalam pengerjaan suatu proyek ada siklus hidup dari proyek tersebut, mulai dari proyek direncanakan sampai proyek itu ditutup yang disebut dengan PLC atau kepanjangannya adalah project life cycle. Nah, MOV jika sudah disepakati oleh tiap stakeholder yang ada di pengerjaan proyek, maka MOV ini akan menjadi suatu acuan bagi tim dan project manager di dalam membuat, merencanakan maupun menentukan suatu keputusan di dalam sebuah proyek. Nah, akan sangat terbantu pihak tim ini jika proyek itu memiliki suatu tujuan yang jelas dan measurable. Karena dengan adanya tujuan yang jelas dan measurable, maka project scope atau kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sebuah proyek dan juga kebutuhan serta fitur maupun fungsi yang ada di dalam sebuah proyek itu akan memiliki suatu kejelasan kapan dilaksanakan, kenapa kok harus dilakukan atau diimplementasikan. Selain itu, MOV di akhir proyek itu akan memberikan suatu acuan di dalam kegiatan evaluasi.
Evaluasi seperti apa? Evaluasi untuk menentukan apakah proyek yang sudah dikerjakan itu sukses atau tidak. Nah, itu merupakan latar belakang yang kedua, kenapa MOV itu dibutuhkan di dalam project life cycle atau di dalam proses penyusunan proyek atau pengembangan proyek. Yang ketiga di sini adalah penyusunan MOV dari proyek yang sudah disepakati oleh tiap stakeholder, kemudian didokumentasikan ke dalam suatu dokumen yang dinamakan dengan business case. Nah, business case ini tidak cuma atau dapat disebut sebagai suatu dokumen. Nah, business case ini merupakan suatu dokumen yang di dalamnya tidak cuma terdapat MOV, tetapi di dalamnya itu terdapat atau memberikan suatu detail bagaimana alternatif-alternatif dari proyek atau opsi-opsi dari proyek atau opsi-opsi dari apa yang bisa diambil oleh suatu organisasi itu bisa dianalisis maupun bisa dikomparasi sehingga organisasi akan bisa memilih dari beberapa opsi tersebut mana opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini. Bisa saja alternatif-alternatif proyek itu tidak terkait dengan proyek. Misalkan membuat suatu proyeknya adalah membuat suatu aplikasi tertentu ya, aplikasi X misalkan. Nah, solusi yang lain mungkin adalah membeli aplikasi tersebut. Atau solusi yang lain itu sama sekali tidak melakukan proses penyusunan atau pembuatan aplikasi X. Bisa saja seperti itu, yang namanya opsi-opsi yang bisa diambil oleh organisasi yang terdapat di dalam suatu bisnis case. Nah, tugas dari suatu organisasi atau tim proyek itu adalah untuk memilih kira-kira dari alternatif-alternatif ini mana yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi, dilihat dari cost, benefit, risiko, dan visibility atau kemungkinan bahwa yang namanya suatu proyek ini bisa dikerjakan atau tidak. Antar solusi atau antara alternatif tersebut akan dilakukan komparasi sehingga dapat disimpulkan atau dapat diambil suatu hasil kesimpulan bahwa dari banyak alternatif ini atau misalkan dari beberapa alternatif ini maka diambil yang sesuai. Jika alternatif itu sudah disepakati maka project manager serta tim itu akan memiliki tanggung jawab ya untuk membawa proyek ini ke fase selanjutnya, yaitu fase perencanaan, fase implementasi, dan fase maintenance, testing atau pengujian atau evaluasi dan sebagainya. Atau bisa saja ketika tidak disetujui maka proyek itu akan digagalkan atau tidak dilakukan. Nah, mungkin ada yang bertanya, berapa sih atau berapa lama sih pengerjaan bisnis case ini? Itu tergantung dari sifat proyeknya ya atau karakteristik proyeknya. Sebagai contoh, suatu proyek yang kompleks, ya, besar dan membutuhkan biaya yang banyak itu akan membutuhkan waktu penyusunan MOV yang mungkin bisa lebih lama daripada proyek-proyek yang memiliki karakteristik yaitu kecil, terus tidak begitu kritikal terhadap bisnis, terus setelah itu membutuhkan investasi atau uang yang juga sedikit. Nah, itu bagaimana cara membandingkan ya. Jadi, tiap-tiap proyek itu pasti akan memiliki waktu yang berbeda di dalam penyusunan MOV-nya. Yang penting di sini adalah di dalam penyusunan MOV, sebuah organisasi itu harus mematuhi suatu proses yang baku sehingga MOV ini dapat dibuat atau dapat disusun secara terstruktur ya, sehingga ketika sudah disusun maka organisasi ini akan mendapatkan sebuah pengalaman yang mana pengalaman tersebut akan digunakan untuk memperbaiki MOV di project kedepannya. Nah, oke, jadi itu merupakan latar belakang kenapa MOV itu sangat dibutuhkan di dalam pengerjaan proyek sistem informasi pada suatu organisasi.
Oke, jadi itu tadi tentang penjelasan kenapa MOB dibutuhkan di dalam pengerjaan proyek pada suatu organisasi. Itu akan menjadi bagian yang pertama di dalam pembahasan tentang MOB kali ini. Pada bagian yang kedua kita akan melihat tentang pembahasan yaitu keterkaitan antara MOB dengan strategi kepada sebuah organisasi.